Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aulia dari kelas 11-7 Sains 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana regulasi zat dan sistem peredaran darah. Materi pertama yaitu tentang organ-organ sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Baik, organ pertama dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terbagi menjadi 4 ruang, 2 serambi, dan 2 bilik. Darah mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksi otot jantung. Anatomi jantung. Yang pertama ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Bilik kanan atau ventrikel kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Serambi kiri atau atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikel kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pembuluh darah pada jantung terdapat vena cava, vena pulmonalis, aorta, dan arteri pulmonalis. Katup pada jantung berfungsi untuk menjaga agar ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Katup jantung ada dua, yaitu katup trikuspidalis dan katup dikuspidalis. Katup trikuspidalis berfungsi untuk mencegah agar darah dalam ventrikel kanan tidak masuk kembali ke atrium kanan. Katup dikuspidalis berfungsi untuk mencegah darah dalam ventrikel kiri tidak mengalir kembali ke atrium kiri. Kedua, ada komponen-komponen darah pada manusia. Yang kedua ada plasma darah. Fungsi plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah dan zat-zat penting lainnya dalam tubuh, mengangkut nutrisi dan hormon ke seluruh bagian tubuh, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, membantu limbah seluler dari tubuh, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, dan mengandung protein penting. Macam-macam sel-sel darah. Yang pertama ada trombosit atau keping darah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, dan yang terakhir ada eritrosit atau sel darah merah. Pertama ada sel darah merah atau eritrosit, berjumlah 99% dari darah, berbentuk bikonkav karena tidak memiliki nukleus, berwarna merah karena ada hemoglobin. Hemoglobin berperan dalam pengikatan oksigen. Kedua ada sel darah putih atau leukosit, berumur sekitar 120 hari karena tidak memiliki nukleus. Memiliki inti sel sehingga berumur lebih panjang. Dapat bergerak amoeboid, gerakan menyerupa amuba. Memiliki bentuk yang tidak tetap dan menembus dinding pembuluh darah. Ketiga ada keping darah atau trombosit. Berasal dari darah megakoriosit, berukuran lebih kecil dibanding sel darah lain, tidak memiliki inti sel, memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berwarna. Proses pembekuan darah. Saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah dapat menyebabkan rusak dan terjadi pendarahan. Akibatnya, tubuh akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah. Pertama, trombosit pecah mengeluarkan trombokinase, menghasilkan protombin, dengan bantuan trombin, membentuk fibrinogen dan membentuk fibrin. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan dan mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri. Pembuluh arteri disebut juga pembuluh nadi. Pembuluh arteri membawa darah keluar dari jantung. Arteri terbesar di dalam tubuh adalah aorta. Arteri yang lebih kecil disebut arteriol. Pembuluh vena. Pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Pembuluh darah vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena mudah dikenali karena letaknya lebih dekat permukaan kulit dan biasanya terlihat berwarna kebiruan.
Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Pada pembuluh kapiler terjadi proses pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta buangan dari tubuh. Mekanisme sistem edaran darah besar. Dari bilik kiri menuju aorta, menuju seluruh tubuh, menuju vena cava, dan terakhir menuju serambi kanan. Penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Pertama ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Biasanya disebabkan karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkat risiko, pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Hipertensi beresiko seperti kematian mendadak, kerusakan mata, dan kerusakan pembuluh darah. Yang kedua ada stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak berhenti atau berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Stroke disebabkan oleh sumbatan gumpalan darah di pembuluh darah yang membawa darah ke otak atau oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan ke jaringan otak. Resiko stroke yang meliputi kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, dan kesulitan berpikir. Ada beberapa contoh lain penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, yang kedua ada leukemia, dan ada hemofilia, dan yang terakhir ada varises. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.